Al-Hikam pasal 1 bersandar pada amal. Bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Syarah: ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Karena ar-roja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarub. Kalimat wujudi zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana. Menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas roja atau harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya berhasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikat yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan, seperti terlanjur melakukan maksiat, atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah. Sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Yang artinya, keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwat yang tersamar, halus. Dan keinginanmu kepada asbab, pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Syarah: dalam pasal ini, Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khazanah sufi, yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid dan asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian.
Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, nafas, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti, sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa, nafas, yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Syahwah atau syahwat secara bahasa memiliki arti, tatapan yang kuat, atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi, seperti harta, makanan dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu, disingkat, nafsu, adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material, seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himah merupakan lawan kata dari syahwat, yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya, untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid misalkan dengan beruslah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Dan beribadah dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah, sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab, usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, samar. Sebab kewajiban seorang hamba, menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia